Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin kue tradisional atau jajanan pasar ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin kue kelanting atau kue cenil. Oh ya, jajanan pasar atau kue kelanting ini disukai semua orang ya, dari yang anak-anak, orang dewasa ataupun sampai orang tua. Dan tekstur dari jajanan atau kue ini benar-benar sangat lembut, kenyal, tidak alot sama sekali. Jadi ini sangat cocok dijadikan ide jualan. Mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Langsung aja simak videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita siapkan setengah butir kelapa parut, kemudian kita tambahkan dengan sejumput garam, tambahkan juga sekitar 2 lembar daun pandan. Lalu kita aduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata, kita masukkan ke panci yang udah kita isi air ya. Pastikan airnya itu udah mendidih. Kemudian kita tutup dan kita kukus kurang lebih 15 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit, kemudian kita matikan dulu untuk api kompornya, lalu kita angkat dan kita sisihkan ya. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini aku udah siapkan panci, kemudian kita masukkan sekitar 300 sampai 400 gram gula merah, lalu kita tambahkan juga sekitar 2 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga vanili bubuk secukupnya, air kurang lebih 300 ml. Kalau udah kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini nanti kita masak atau kita rebus sampai benar-benar mendidih. Dan kalau udah mendidih seperti ini, lalu kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini udah aku larutkan dengan sedikit air, lalu kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Oh iya, kita masak sebentar aja ya teman-teman sampai mengental. Kalau udah ini nanti kita angkat dan kita sisihkan. Oke, untuk langkah yang berikutnya di sini aku akan membuat untuk adonan kuenya ya. Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan sekitar 250 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu masukkan juga 200 gram tepung terigu, sejumput garam. Kalau udah ini nanti kita aduk-aduk sebentar aja sampai rata. Dan kalau udah rata seperti ini, kemudian kita tuang air mendidih. Ini untuk airnya aku pakai kurang lebih 200 ml ya. Kita tuang secara bertahap sambil diaduk. Oh ya teman-teman, untuk airnya ini bisa kurang bisa lebih, jadi jangan dituang semuanya ya. Kita kira-kira dulu sambil diaduk, pokoknya sampai si adonannya ini benar-benar bisa dibentuk. Dan untuk mengaduknya di sini aku ganti menggunakan tangan ya teman-teman, karena pakai sendok itu lebih sulit, jadi aku pakai tangan aja lebih mudah ya. Dan untuk tangannya juga sudah aku cuci bersih. Misal adonannya ini udah kalis atau udah bisa dibentuk, kemudian untuk adonannya kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Lanjut ya, setelah adonannya kita bagi, kemudian kita tambahkan dengan pewarna makanan warna merah, kuning, hijau. Nah kalau udah ini nanti kita aduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata ya. Misal semua warnanya itu udah rata, kemudian kita siapkan wadah, dan jangan lupa untuk wadahnya kita taburi dengan sedikit tepung tapioka agar nanti adonannya itu tidak lengket satu sama lain. Jangan lupa juga untuk tangan kita taburi dengan sedikit tepung ya, agar nanti saat membentuk adonannya itu tidak lengket. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita ambil adonan sedikit aja lalu kita bentuk seperti ini. Kalian bisa lihat di video atau kita bentuk seperti stick gitu, dan kita lakukan sampai selesai. Selesai kita bentuk semuanya, hasilnya itu kira-kira seperti ini. Hasilnya itu benar-benar jadi banyak banget ya teman-teman. Lalu untuk langkah yang berikutnya di sini aku udah siapkan air dan ini juga udah mendidih. Sekarang langsung aja kita masukkan adonan, kita masukkan secukupnya dulu. Dan untuk airnya jangan lupa kita kasih dengan sedikit minyak goreng ya, agar nanti adonannya itu tidak lengket. Dan setelah kita masukkan adonan, kemudian kita tunggu sampai beberapa menit atau kita rebus sampai adonannya ini agak mengembang atau sampai mengapung. Oh ya teman-teman, untuk sesekali jangan lupa diaduk ya, agar nanti adonannya itu tidak lengket di panci. Nah kalau udah mengapung semuanya seperti ini, kemudian kita angkat dan kita tiriskan.
Dan setelah kita tiriskan lalu kita sisihkan dulu ya teman-teman. Untuk langkah yang berikutnya kita lakukan perebusan adonan sampai selesai atau sampai si adonannya itu habis. Lanjut, setelah adonannya kita rebus, kemudian kita masukkan ke adonan parutan kelapa tadi yang udah kita kukus ya teman-teman. Lalu kita baluri atau kita ratakan seperti ini. Nah, kalau udah rata seperti ini lalu kita pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu kita tuang adonan gula merah yang udah kita masak tadi ya, kita tuang di atasnya. Nah, ini dia jajanan pasar atau kue tradisional, kue kelanting, kue cenilnya udah jadi. Perpaduan warna dari kuenya ini, perpaduan warna dari kue tradisionalnya ini benar-benar sangat cantik, cakep banget ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menjadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam plastik, wadah atau mika seperti ini ya, bisa juga pakai daun. Ini aku bungkus atau aku kemas menggunakan mika ya teman-teman, dan per wadah aku jual dengan harga 2000-an aja, dijamin laris manis dan untung berlipat. Nah, rasa dari kue ini benar-benar enak banget, lembut, kenyal, tidak alot sama sekali. Pokoknya sangat cocok dijadikan ide jualan ataupun dibuat cemilan sendiri di rumah. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga resepnya bermanfaat ya.